Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang sekali bertemu dengan teman-teman alumni pendidikan luar biasa se-Sumatera Barat atau bahkan mungkin se-Indonesia hadir di sini baik secara daring maupun luring. Dan mungkin materi kita hari ini yang sudah sering teman-teman kita guru lakukan di sekolah, yaitu melakukan penelitian tindakan kelas. Dalam kali ini dengan sangat disayangkan kalau sajian materinya hanya bisa disaksikan melalui rekaman Zoom karena pada waktu yang bersamaan ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, kalau bicara tentang penelitian tindakan kelas, yang ada di kepala kita adalah sesuatu yang bersifat tentang pembelajaran, kegiatannya ada di dalam kelas. Nah, maka kalau begitu apa yang disebut dengan penelitian tindakan kelas? Itu penelitian yang dilakukan di dalam setting pembelajaran, dia secara situasional, kontekstual, kolaboratif, dan ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, maka penelitian tindakan kelas itu bersifat reflektif karena ada suatu tindakan yang diberikan agar dapat memperbaiki atau bahkan meningkatkan praktik pembelajaran untuk lebih profesional. Kemudian apa tujuan dari PTK itu? Nah, PTK itu sebenarnya adalah memperbaiki perbaikan kualitas pembelajaran melalui apa? Melalui refleksi diri dan melakukan peningkatan terhadap proses maupun hasil belajar siswa secara praktis. Maka PTK juga bertujuan untuk meningkatkan, mengembangkan keterampilan guru dalam memecahkan masalah aktual dalam pembelajarannya. Kemudian dia juga ini merangsang jika bayangkan oleh Bapak Ibu jika guru itu melakukan PTK, maka dengan sendirinya ide-ide kreativitas dan inovatif dari guru untuk melakukan atau melaksanakan penelitian yang lebih berkualitas akan terjadi dengan sendirinya. Kemudian meningkatkan kualitas masukan, proses, isi, dan hasil pembelajaran. Dan yang jelas ketika PTK dilakukan, maka akan ada sebuah peningkatan kerjasama antara sekolah, LPTK, Kemendikbud, stakeholder, dosen, mahasiswa, dan praktisi pendidikan. Jadi dengan PTK ini sebenarnya banyak sekali peluang bagi Bapak Ibu sebagai guru untuk melakukan sebuah riset yang terkait dengan peningkatan kualitas pembelajaran di kelas. Nah, PTK ini juga bisa sebagai sarana bagi guru untuk menemukan pengetahuan baru dengan menerapkan sebuah tindakan-tindakan baru di dalam kelas, maka guru akan bisa berbagi akhirnya dengan sesama guru yang lain tentang pengalaman-pengalaman baru dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Dan diharapkan juga melalui PTK ini kinerja profesionalitas guru lebih meningkat, dan yang paling penting ini juga bisa jadi wahana bagi guru untuk bisa mengurus kenaikan pangkat yang lebih tinggi. Nah, apa ciri-ciri PTK? Jadi banyak sebenarnya penelitian yang dilakukan di perguruan tinggi, namun untuk guru ini sebaiknya PTK ini menjadi andalan utamanya. Ciri yang pertama adalah bahwa PTK itu bersifat kegiatan nyata untuk meningkatkan mutu PBM. Jadi kalau dia mau meningkatkan mutu proses belajar mengajar, maka dilakukanlah melalui PTK. Dia nyata, real, dia di dalam kelas, ada tindakan di dalam kelas. Nah, yang kedua itu dia, jadi PTK itu merupakan tindakan nyata. Oleh siapa? Oleh guru kepada siswanya. Jadi dia nyata, kegiatannya nyata, kemudian
Pastikan bahwa tindakan yang diberikan itu adalah berbeda dari kegiatan biasanya. Maka tindakan itu atau intervensi yang diberikan di dalam PTK itu tidak yang sudah pernah diberikan atau yang selama ini diberikan, bukan itu, tetapi harus berbeda atau modifikasi dari yang sudah ada. Yang keempat, bahwa PTK itu terjadi dalam sebuah siklus yang berkesinambungan. Maka melaksanakan PTK itu minimal ada 2 siklus. Nah, yang kelima, dalam sebuah PTK, dia pasti menggunakan adanya pedoman tertulis bagi siswa untuk dapat mengikuti tahap demi tahap. Karena ada sebuah tindakan yang diberikan, karena ada sebuah kinerja baik dari segi proses maupun hasil belajar yang diharapkan, maka harus ada pedoman tertulis yang bisa diisi oleh siswanya. Kemudian ada unjuk kerja bagi siswa sesuai dengan pedoman tertulis dari guru tadi. Jadi bagaimana cara mengisinya, bagaimana melaksanakannya, itu ada unjuk kerja dari siswa berkaitan dengan pedoman dari guru. Nah, yang ketujuh, bahwa PTK itu ada penelusuran terhadap proses melalui pedoman observasi. Maka PTK itu menggunakan pendekatan kualitatif karena dia menelusuri, mengkaji, menelaah, mendeskripsikan proses terjadinya, proses berlangsungnya tindakan yang diberikan itu. Melalui apa? Jadi penelusuran itu dilakukan melalui pedoman observasi dan itulah yang nanti yang akan diisi oleh observan. 8. Ada evaluasi terhadap hasil melalui apa? Instrumen yang relevan. Karena PTK itu penekanannya kepada proses, meskipun penekanannya kepada proses, tentu hasil akan juga dievaluasi karena proses itu akan bermuara kepada hasil. Ada instrumen yang relevan. Apa contohnya? Instrumen tes misalnya. Tergantung dari apa bentuk tindakannya. Mungkin kalau tindakannya strategi membaca, maka nanti instrumen untuk mengukur hasilnya ada tes membaca. Nomor 9 ada refleksi. Refleksi itu melibatkan siswa yang dikenai tindakan. Jadi diberikan semacam ruang diskusi mendalam antara si pelaksana tindakan dengan si siswa yang diberikan tindakan. Bagaimana rasanya tadi menggunakan tindakan ini, kemudian apa seharusnya yang harus ada. Nah, ini refleksi. Refleksi dilakukan bersama, bukan oleh peneliti saja. 10. Hasil refleksi yang tadi harus terlihat. Setelah dilakukan refleksi, maka refleksi tersebut dijadikan bahan perencanaan untuk siklus berikutnya. Ingat, karena tadi siklusnya minimal 2. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah sebenarnya ketika guru merasakan bahwa apa ya yang mau saya PTK-kan, bidang apa saja ya yang harus saya teliti, terutama kita di bidang pendidikan sangat banyak yang harus kita lakukan dalam penelitian, dan bidang ini pun ada sub-sub bidangnya yang bisa kita breakdown lebih dalam lagi. Nah, tergantung nanti mana permasalahannya yang ada di kelas. Bisa masalahnya bersifat dari aspek misalkan metode mengajar atau mungkin dari strategi mengajar. Ingat, PTK itu memperbaiki kualitas pembelajaran. Maka penekanannya adalah kepada si gurunya. Metode mengajar guru, strategi mengajar guru, kemudian mungkin media pembelajaran guru, kemudian setting pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas, kemudian bisa model pembelajarannya, kemudian materi pembelajarannya, kemudian perubahan-perubahan yang terkait dengan sikap dan nilai, kemudian banyak lagi sebenarnya yang kalau kita lihat ini bisa kita rinci lebih jauh, misalkan media pembelajaran kalau kita di dunia pendidikan khusus banyak kita
rinci lagi media-media pembelajaran sesuai dengan jenis dan karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, semuanya ini bisa jadi kurikulumnya, bisa jadi prosedurnya. Nah, ini yang menjadi bidang garapan di dalam PTK. Sangat banyak. Kemudian, seperti apa siklus dari pelaksanaan PTK itu? Kita mulai dari perencanaan atau planning. Planning ini setelah disusun, kemudian dia dilaksanakan, doing-nya di sini. Nah, setelah dilaksanakan itu dilakukan, ini sebenarnya berbarengan, dilakukan dengan pengamatan bagaimana proses terjadinya, proses peningkatannya itu dilakukan pengamatan. Setelah pengamatan ini selesai, dilakukan refleksi antara si pemberi tindakan dengan siswa yang dikenai tindakan. Nah, selesai di siklus 1 ini, nah hasil dari refleksi itu dijadikan bahan dalam perencanaan untuk siklus kedua dan sama tahapannya. 4 tahap itu untuk siklus kedua dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Nah, apakah dibolehkan untuk dilanjutkan ke siklus ketiga? Sangat boleh, tetapi minimal dia 2 siklus agar betul-betul kita jamin perubahan yang terjadi baik di proses maupun di hasilnya adalah karena tindakan yang kita berikan. Nah, sebenarnya model-model PTK itu banyak, ada guru sebagai peneliti. Nah, ini dia yang Bapak Ibu sendiri. Kemudian ada model kolaboratif, itu bisa jadi guru dari tempat lain, kemudian peneliti maupun kepala sekolah. Dan ada model yang ketiga itu namanya model simultan terintegrasi, itu adalah guru dan peneliti. Dan ini ada yang dari pihak luar disebut dengan model eksperimental. Ini tidak ada pelaksana tindakannya bukan berasal dari sekolah yang bersangkutan. Nah, yang banyak dilakukan itu adalah yang model yang pertama, guru sebagai peneliti. Paling-paling tidak nanti model kolaboratif. Mungkin nanti misalkan mahasiswa punya ide-ide baru, kemudian dikomunikasikan, dikoordinasikan dengan guru, maka bersama dengan guru dilaksanakanlah penelitian tindakan kelas di sebuah sekolah, maka itu disebut dengan model kolaboratif. Nah, alur melakukan PTK memang seperti yang tadi dijelaskan dimulai dari refleksi guru. Guru galau dengan pembelajarannya, guru resah dengan pembelajarannya. Kemudian dilakukan refleksi, hasil refleksinya itulah menjadi sebuah identifikasi masalah. Jadi yang direfleksikan itu tentu masalah-masalah yang terjadi di dalam pembelajaran. Masalah itu yang disebut dengan analisis dan temuan. Mengakar dia, mengerucut dia masalah itu menjadi sebuah analisis dan temuan. Dan berdasarkan analisis dan temuan tersebut disusunlah perencanaan tindakan pada siklus 1. Kemudian tindakan itu akan kita laksanakan apa bentuk di tindakan ini. Dimulailah dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penilaian. Inilah yang dilaksanakan di dalam kelas itu Bapak Ibu ya, yang dalam kelas itu real seperti ini. Nah, setelah selesai dilakukan tindakan, ini yang disebut dengan dilakukanlah analisis dan refleksi. Hasil dari itu inilah yang menjadi sebuah kesimpulan penelitian di siklus pertama, maka dia akan berlanjut. Kalau dia misalnya ini dianggap siklus 1 dan 2, dia lanjut ke siklus ketiga. Siklus pertama kita lanjutkan kepada siklus kedua. Begitu tahap berikutnya, 4 tahapan tadi dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Kemudian, nah kalau dia sudah selesai, maka selesailah penelitiannya. Nah, bagaimana cara kita mengidentifikasi masalah di dalam PTK? Sebenarnya masalah pendidikan dan pembelajaran yang terjadi sehari-hari di dalam kelas itu bersifat penting dan mendesak untuk dipecahkan. Jadi karena dia bersifat penting dan mendesak untuk dipecahkan, maka guru harus melakukan tindakannya dengan segera. Kalau begitu, apa yang menjadi poin penting di sini bahwa masalah itu bisa bersifat penguasaan kompetensi, yaitu kompetensi dari si gurunya.
Yang seperti tadi bisa jadi dalam strategi, dalam metode, dalam media, dalam modal pembelajaran, dan sebagainya. Masalah itu juga bisa disorot dari segi rendahnya keterampilan siswa. Berarti itu berkaitan dengan hasil. Nah, kemudian bisa juga masalah itu bersifat dengan interaksi di dalam kelas. Nah, bisa semuanya ini adalah masalah. Masalah inilah nanti yang akan kita bantu tindakannya dalam pembelajaran. Nah, ini contoh identifikasi masalah. Ya, kita biarkan saja lewat. Nah, ini mungkin bagaimana caranya identifikasi dan menganalisis masalah itu. Jadi, Bapak Ibu bisa membuat semacam daftar apa saja masalah dan fakta yang diamati oleh guru atau si peneliti, ditulis dia rinci seperti ini dalam bentuk poin. Setelah kita identifikasi satu persatu permasalahan, maka masalah itu kita berikan onggo. Biasanya 1 sampai 7 ini. Ada nggak masalah yang terkait dengan kualitas proses pembelajaran? Nah, di fakta berapa saja dia? Oh, yang terkait dengan proses siswa nomor 1. Di fakta 1. Kemudian di fakta 2. Kemudian ada nggak yang terkait dengan pemahaman siswa atau hasil belajarnya? Di fakta berapa dia? Oh, fakta nomor 3, karena dia cuma ketuntasannya 50%, nilai rata-ratanya 5,1 gitu ya. Kemudian metode yang digunakan guru, maaf, nomor 6-nya siswa banyak yang salah konsep misalnya, atau malah siswa tidak mengerjakan pemecahan masalah. Nah, ini yang diidentifikasi masalah yang semula masalahnya itu ada 7 poin, kita beri dia peronggoan menjadi 3 onggo. Jadi yang terkait dengan kualitas proses, yang terkait dengan hasil, dan yang terkait dengan metode. Nah, inilah yang menjadi temuan 1, 2, 3 ini yang disebut dengan temuan bahwa bisa kita nyatakan kualitas proses belajar dan hasil belajar masih rendah. Nah, intinya seperti itu. Jadi faktanya tadi kan kita lihat dari hasil identifikasi. Setelah itu dionggokkan identifikasinya, baru kita nyatakan bahwa ini adalah temuan. Temuan ini tentu harus jadi penyebabnya. Apa ya yang menyebabkan kualitas proses belajar dan hasil belajar ini rendah? Nah, maka inilah nanti yang akan kita carikan solusinya. Bisa kita katakan berdasarkan contoh ini mungkin metode pembelajaran kurang menarik, media dan bahan ajar tidak ada, misalnya. Nah, kalau begitu kita bisa mengatakan bahwa dari sekian banyak permasalahan itu kita sudah bisa mencari kira-kira apa obat atau tindakan yang akan kita berikan. Nah, kemudian tindakan yang akan diberikan itu harus dijelaskan alasan rasionalnya. Mengapa tindakan tersebut kita gunakan? Apa dasar teorinya? Apa kelebihannya? Nah, maka pada tahap kita memilih tindakan yang akan kita berikan, kita carilah. Misalkan, ini contoh berdasarkan contoh sebelumnya yang tadi kita berikan permasalahannya itu, maka 1, 2, dan 3 ini merupakan bagaimana cara si peneliti melakukan pemilihan tindakan yang akan diberikan. Nah, kalau begitu bagaimana kita membunyikan tujuan PTK? Ya intinya ya mengatasi masalah pendidikan dan pembelajaran yang terjadi sehari-hari di dalam kelas. Jadi maka baru setelah itu muncul judul kita. Setelah kita formulasikan masalahnya, kita cari penyebabnya apa, kemudian penyebab itu yang kita menjadikan titik fokus perhatian kita, maka lahirlah dia judul penelitian. Nah, misalkan begini, kita beri judulnya seperti ini. Peningkatan kualitas proses dan hasil belajar berbicara siswa kelas 5 melalui penggunaan strategi kooperatif di SD Masuk Surga Padang. Maka dari judul itu bisa kita katakan apa yang menjadi masalahnya. Nah, masalahnya di proses dan hasil belajar berbicara.
Kemudian apa bentuk tindakan yang diberikan? Itu yaitu tindakannya dengan menggunakan strategi kooperatif. Untuk siapa diberikan tindakan ini? Untuk siswa kelas 5. Seperti itu ya. Nah, lantas kita setelah mengetahui tadi bahwa eh, memilih tindakannya, kemudian kita sudah mengetahui apa yang judulnya, apa variabelnya, kemudian kita sudah menegaskan tindakan yang diberikan adalah strategi kooperatif, maka berikutnya adalah kita merumuskan masalah. Jadi perumusan masalah dalam PTK itu jelas, spesifik, operasional, dan dibuat dalam bentuk kalimat tanya. Maka kita bisa buat seperti ini. Bagaimana peningkatan kualitas proses dan hasil belajar berbicara siswa kelas 5 melalui penggunaan strategi kooperatif di SD Masuk Surga Padang? Ditanyakan di sana, ingat, karena PTK ini bersifat kualitatif, karena dia akan mengungkap bagaimana proses terjadinya tindakan itu, maka gunakanlah kata tanya bagaimana. Ya. Nah, selesai kita melakukan rumusan masalah, maka di dalam PTK dia juga menggunakan hipotesis. Bedanya PTK, hipotesisnya berbunyi hipotesis tindakan yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan hipotesis. Biasanya dalam PTK itu menggunakan bantuan kata jika bla 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 bla, maka bla 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 bla. Jadi berbeda dengan hipotesis penelitian kuantitatif, di mana hipotesisnya harus diuji menggunakan statistik yang relevan. Nah, lantas bagaimana bunyinya hipotesis tindakan? Ini contoh. Jika dalam proses pembelajaran berbicara, siswa kelas 5 SD Masuk Surga Padang menggunakan strategi belajar kooperatif, maka hasil belajarnya meningkat. Nah, inilah nanti yang akan kita buktikan. Dibuktikan melalui apa? Melalui proses pengamatan tadi dengan menggunakan lembar observasi ya, dan bisa menggunakan untuk mengukur kinerja, bisa menggunakan tes kinerja. Nah, tujuan penelitian, kemudian ada kajian pustaka. Sebenarnya pustaka apa ya gunanya? Tujuan kajian pustaka ini bagi kita ya membantu si peneliti memecahkan masalahnya. Maka di dalam PTK teori atau kajian teori ini sangat berperan dalam membedah nanti hasil penelitian. Jadi bisa mendapatkan gambaran tentang kedudukan penelitiannya terhadap penelitian orang lain sebelumnya. Apa fungsinya dari kajian pustaka itu? Membantu pemilihan prosedur, memahami latar belakang teoritis, mengetahui manfaat penelitian sebelumnya. Yang paling penting bahwa yang kita lakukan itu bebas dari duplikasi dan memberikan pembenaran bahwa pemilihan masalah penelitian ini sudah tepat berdasarkan teori-teori tertentu. Nah, inilah tujuan dan fungsi dari sebuah kajian pustaka. Apa saja yang harus ada di dalam sebuah kajian pustaka itu? Paparkan secara komprehensif, tetapi ringkas, padat, dan tepat. Bagaimana prinsip tindakan-tindakan yang dipilih itu dalam memecahkan masalah? Maka kalau bisa dibuat prosedur tindakan ya, atau tahapan pelaksanaan tindakan dibuatkan. Kemudian berikan penjelasan mengapa tindakan yang dipilih itu dapat menyelesaikan masalah, dapat memecahkan masalah. Harus ada alasan rasional ilmiahnya. Jadi mengapa tindakan itu dapat memecahkan masalah. Yang ketiga, perlu juga bahwa di dalam kajian pustaka itu si peneliti ini memaparkan hasil penelitian terdahulu yang mendukung keberhasilan penggunaan tindakan dalam memecahkan masalah pembelajaran. Jadi itu yang harus ada.
Nah, sekarang kita lanjut kepada bagaimana melaksanakan atau cara melaksanakan PTK atau dikenal juga dengan metode penelitian. Yang pertama, karena ini dia pendekatannya kuantitatif, maka harus ada paparkan secara jelas di mana penelitian diselenggarakan, nama sekolahnya apa, alamat sekolahnya apa, dimulai kapan perencanaannya, kapan tindakan diberikan, dan sampai laporan tersendiri itu ya dibuat. Jadi ini dirinci berapa kali pertemuan diberikan ya. Semuanya jelas pentahapan-pentahapannya, dan ini yang terkait dengan lokasi ya, dan tempat penelitian. Nah, kita bisa membuat penjelasan lokasi dan setting penelitian itu dengan cara seperti ini. Jadi misalnya penelitian dilaksanakan di SD Masuk Surga Padang, jalan bla bla bla. Kemudian pembuatan rencana tindakan berdasarkan hasil refleksi, jangan lupa karena ini hasil refleksi yang dilaksanakan pada tanggal berapa sampai berapa, dilaksanakan setiap hari apa, kemudian pelaksanaan tindakan dikerjakan mulai tanggal berapa, nah jam berapa, pembelajaran apa saja, pertemuan berapa kali pertemuan dalam seminggu, satu kali pertemuan berapa menit, itu harus kita paparkan di dalam bab 3 atau metode penelitian. Nah, berikutnya yang harus ada adalah paparkan juga ketika kita bicara tentang subjek penelitian, ingat subjek penelitian di dalam PTK bukan peserta didiknya, tetapi guru, karena peningkatan kualitas pembelajaran itu adalah tanggung jawab guru. Jadi yang menjadi subjek siapa? Guru. Kalau gitu paparkan guru yang mengajar itu. Kelasnya berapa, kelas apa, jumlah siswa berapa. Semakin detail kita memberikan penjelasan, semakin jelas subjek penelitiannya. Kira-kira seperti itu. Kemudian prosedur penelitian PTK itu tetap 4 tahap. Ini menurut Kemis dan Taggart. Jadi dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Nah, apa yang kita lakukan? Ini dia mungkin yang bermasalah pada beberapa guru, kemudian mahasiswa yang melaksanakan PTK juga kurang paham bagaimana apa yang dilakukan di dalam perencanaan. Nah, perencanaan itu didasarkan pada tujuan penelitian. Maka dicek lagi tujuan penelitiannya untuk apa. Maka harus tampak di dalam tahap perencanaan ini perangkat-perangkat apa saja yang dipersiapkan. Misalkan, jika penelitiannya berkaitan dengan bahan ajar, maka harus ada bahan ajarnya, silabusnya, RPP-nya, atau modul ajarnya itu dipersiapkan di dalam tahap perencanaan. Jika nanti di dalam tindakan menggunakan tugas kelompok, misalkan itu harus sudah disiapkan di awal. Tugas kelompoknya, kuisnya, lembar observasi penilaiannya, kemudian penilaian unjuk kerja dalam kelompok. Nah, ini perlu kita siapkan di dalam perencanaan. Instrumen pengukurannya, semua instrumen yang dipakai di dalam penelitian disiapkan di dalam tahap perencanaan. Ada angket mungkin, ada skala, ada tes, ada jurnal kegiatan, semuanya sudah disiapkan di dalam perencanaan. Lantas bagaimana dengan tahap yang kedua atau disebut dengan pelaksanaan? Intinya, pada tahap pelaksanaan ini, si peneliti memaparkan, menjelaskan bagaimana langkah dan tahapan pembelajaran sesuai dengan tindakan yang akan diberikan. Jadi kalau misalnya kita menggunakan strategi pembelajaran kooperatif, maka paparkan langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran itu dilakukan dalam penelitian. Misalkan, siswa dijelaskan tentang pembelajaran kooperatif dan komponennya. Nah, ini dia langkah yang pertama. Kemudian siswa dibagi berkelompok secara heterogen. Nah, ini dijelaskan. Nah, peneliti menjelaskan tujuan pembelajarannya apa. Setelah itu baru siswa ditugaskan dalam kelompok. Kemudian si peneliti membagi tugas pada setiap kelompok. Kemudian observasi mengamati kegiatan kelompok. Dilanjutkan diskusi kelas yang dipandu guru. Membahas hal yang belum terselesaikan dalam kelompok.
Nah, selanjutnya peneliti memberikan kuis kepada siswa. Nah, dan seperti inilah bentuk dari pelaksanaan dari strategi pembelajaran kooperatif itu. Nah, tergantung kalau tindakan kita ini adalah penggunaan media, tentu bagaimana tahap dan langkah menggunakan media itu dalam pembelajaran. Nah, kalau kita menggunakan model pembelajaran apa yang kita gunakan, tahapannya itulah yang diberikan penjelasan di dalam pelaksanaan penelitian. Kemudian, tahap yang ketiga adalah pengamatan. Pengamatan itu intinya apa? Peneliti memaparkan apa yang terjadi selama tindakan diberikan. Misalkan, selama pelaksanaan tindakan, peneliti melakukan observasi terhadap keterampilan kooperatif yang dilatihkan kepada siswa dengan menggunakan lembar observasi yang telah dipersiapkan. Nah, ini dia yang menjadi kegiatan di dalam pengamatan. Paparkan juga di dalam pengamatan ini jika ada aktivitas-aktivitas siswa yang terkait dengan peningkatan kinerjanya selama berproses dalam pembelajaran itu juga perlu dipaparkan di dalam pengamatan ini. Dan jangan lupa bahwa pada tahap ini dituliskan instrumen untuk pengamatan ini menggunakan apa. Oh, ada menggunakan pedoman observasi. Tuliskan ada pedoman observasi dan buatkan kisi-kisinya untuk pedoman observasi. Oh, ada juga menggunakan misalnya wawancara, maka ada pedoman wawancara. Seperti itu. Nah, di tahap yang terakhir dalam sebuah PTK yaitu tahap refleksi. Refleksi itu yang pertama dilakukan adalah menganalisis hasil observasi. Jadi hasil observasi yang dilakukan, hasil pengamatan tadi yang di tahap yang ketiga, itu kita analisis. Contoh, keterampilan kooperatif pada masing-masing kelompok itu tentang tahap penggunaan strategi belajar kooperatifnya, dilihat dari kegiatan kelompoknya, dilihat dari kuisnya, dilihat dari hasil kegiatan kelompok. Dan ini namanya menganalisis hasil pengamatan. Lantas, dilakukan di dalam refleksi itu apa yang kedua? Yang keduanya adalah menganalisis kekuatan dan kelemahan siklus 1. Kekuatannya apa, kelemahannya apa, dan inilah yang menjadi nanti dimunculkan di dalam siklus kedua. Kekuatan dan kelemahan siklus 1 menjadi dasar untuk membuat perencanaan pada siklus 2. Maka dipaparkanlah temuan-temuan pada siklus 1. Kekuatannya apa, paparkan. Kelemahannya apa, paparkan. Nah, kalau bisa, ketika kita membuat refleksi, ini kan tahapan yang terakhir dalam PTK, maka sajikanlah hasil refleksi itu dalam bentuk tabel, di mana ada siklus 1, bagaimana indikatornya, bagaimana cara mengukurnya, berapa persentase capaiannya. Misalnya seperti contoh. Nah, ada 4 aspek yang dinilai di dalam strategi belajar kooperatif, misalnya keaktifan siswa, ketepatan waktu, kemudian interaksi antar siswa, kemudian ketuntasan belajar. Ada 4 aspek ini. 4 aspek itu setelah kita hitung, dia tercapainya aspek 1 20%, aspek 2 50%, aspek 3 25%, aspek keempat 65%. Nah, kita harus dapat menyajikan juga kepada pembaca dari mana 20% ini dapat angkanya, maka dibuat di sini cara mengukur. Nih, 20% itu dari mana? Diamati saat pembelajaran berlangsung. Ada lembar pengamatan. Dihitung dari jumlah siswa yang bertanya per jumlah siswa keseluruhan. Karena ini kan aspeknya keaktifan siswa. Nah, ini kira-kira rumusnya. Begitu juga dengan aspek kedua, ketiga, dan keempat, kita berikan penjelasan bagaimana cara mengukurnya. Nah, jika melihat dari capaian siklus 1, rata-rata kan masih di bawah 60%, maka ada alasan bagi si peneliti untuk melanjutkan kepada siklus kedua.
2. Nah, siklus kedua intinya sama persis tahapannya seperti siklus 1, yaitu ada 4. Tahapan itu juga dimulai dengan perencanaan, ya, kemudian pelaksanaan tindakan, kemudian pengamatan, diakhiri dengan refleksi. Sama. Nah, kalau begitu, cara pelaporannya untuk siklus kedua ini bagaimana? Sama, persis dengan seperti siklus 1, hanya tentu hasil dari perencanaannya sudah berbeda, sudah lebih bagus, hasil pelaksanaannya sudah lebih sempurna karena sudah ada masukan, kemudian pengamatannya sudah lebih terarah kepada proses dan hasil saja, instrumennya juga sudah lebih ready dan hasilnya bagus, maka tinggal kita akhiri siklus kedua, penjelasan refleksinya dengan tabel. Maka aspek 1, 2, 3, 4 kita masukkan di sini, kita bentangkan ada pencapaian siklus 1, pencapaian siklus 2. Secara mata telanjang saja kita bisa melihat bahwa antara siklus 1 dan siklus 2 ada peningkatan pemerolehan persentase capaian untuk setiap aspek. Nah, pertanyaannya, jika melihat dari capaian siklus 1, capaian siklus 2, pertanyaannya apakah boleh kita hentikan penelitian kita cukup di siklus 1 atau perlu dilanjutkan? Nah, kita cek per aspeknya, apa yang masih berada nilainya rendah misalnya. Oh, masih di aspek nomor 3, aspek nomor 1. Aspek nomor 1 keaktifan siswa, aspek nomor 3 interaksi antar siswa. Kalau begitu, berarti jika kita mau melanjutkan di siklus ke siklus yang ketiga, perhatikan dan berikan penekanan pembelajarannya kepada aspek 1 dan aspek ketiga. Nah, atau sebaliknya, bolehkah saya menghentikan, selesaikan dulu di siklus kedua saja? Sudah, karena dengan melihat angka pencapaian ini sudah ada peningkatan antara siklus 1 dan siklus 2. Kira-kira seperti itu. Nah, ini terkait dengan instrumen. Jadi instrumen penelitian ini banyak orang yang menjadi salah kaprah ketika menjelaskan tentang instrumen penelitian. Nah, instrumen apa saja yang digunakan dalam penelitian? Contoh, kalau misalnya menggunakan lembar observasi, apa isi lembar observasinya? Kemudian kalau menggunakan kuesioner, kuesionernya bersifat terbuka atau tertutup. Kemudian kalau pakai kuis, kuisnya dilaksanakan berapa lama, durasi menitnya. Nah, ada penjelasan gunanya setiap instrumen itu untuk mengumpulkan data apa. Contoh ini ya, kuesioner terbuka digunakan untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap pembelajaran kooperatif. Jelas. Lantas kuis, misalnya kalau kita pakai kuis, kuis digunakan untuk mengetahui kualitas hasil belajar. Lantas kalau misalnya kita menggunakan pedoman observasi digunakan untuk apa? Jadi berikan penjelasan. Kemudian berikutnya masih di pengumpulan data dan analisis. Sebenarnya ini sudah mau berakhir ini, ibaratnya pelaksanaan PTK-nya karena sudah menganalisis data. Contoh, data dikumpulkan dengan dokumentasi, observasi, dan tes. Maka setiap teknik itu diberikan penjelasan apa gunanya, observasi gunanya apa, dokumentasi gunanya apa, tes gunanya apa. Ingat Bapak Ibu, kita tidak mencantumkan definisi secara teoritis apa itu observasi, karena ini adalah bagian bab yang ketiga, itu bicara tentang cara penelitian, bukan teori tentang metode penelitian. Jadi tidak perlu ada observasi adalah, tes adalah, tidak perlu. Cukup apa gunanya digunakan teknik-teknik yang sudah kita pilih tersebut. Kemudian jangan lupa ketika kita
berada pada bagian analisis data, jangan lupa kalau kita menggunakan kuesioner dianalisis secara apa, misalnya secara deskriptif. Kalau kita misalnya mau melihat hasil belajar, caranya bagaimana. Jadi tekniknya itu yang harus ada. Nah, kemudian bagaimana cara kita melakukan analisis data? Jadi cara analisis data dalam penelitian kualitatif, melakukan analisis data. Yang pertama, mengorganisasikan data. Mungkin ini mudah bunyinya, mengorganisasikan data. Catatan lapangan, catatan wawancara yang diisi selama pelaksanaan tindakan, itu kan masih sifatnya ibaratnya rumah besar. Nah, itu perlu kita susun dia, manakah yang berkaitan dengan proses dionggok jadi satu, manakah yang berkaitan dengan hasil dionggok jadi satu, manakah yang berkaitan dengan misalnya keterlibatan siswa, interaksi siswa. Nah, sesuai dengan aspek-aspek tadi yang sudah kita onggokkan di dalam tabel tadi kan ada 4 aspek. Maka kalau bisa diorganisasikan juga data tadi berdasarkan aspek-aspek yang sudah kita tetapkan. Kemudian setelah kita organisasikan, dia dijabarkan dalam unit-unit. Jadi unit-unit itu mungkin bisa sub-aspek. Nah, atau bahasa lainnya sub-aspek. Berikutnya, yang harus ada di dalam kita melakukan analisis itu setelah diorganisasikan, dia dijabarkan dalam sub-aspek, kemudian dilakukan sintesis, dan dibuat dalam bentuk pola. Jadi polanya kembali mengerucut kepada aspek yang sudah diberikan, karena itu nanti yang akan kita laporkan sebagai laporan PTK kita. Kemudian memilih bagian yang penting untuk dipelajari dan membuat kesimpulan. Nah, artinya begini, ketika PTK itu menggunakan pendekatannya secara kualitatif, maka susunan kita menganalisisnya juga secara kualitatif. Ya, ini adalah langkah-langkahnya. Nah, ini contoh saja bagaimana melakukan analisis data yang dilakukan dalam PTK. Yang di sebelah kiri yaitu kolom deskripsi empirik, inilah catatan yang panjang lebar yang ada di dalam catatan lapangan. Maka di dalam laporan penelitian Bapak Ibu bukan mengcopy paste deskripsi empirik ini, tetapi dianalisis dulu. Bagaimana menganalisis itu yang tadi yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya, disusun dia, diorganisasikan, kemudian dia dibagi dalam unit-unit seperti itu ya. Ingat ini untuk mengingatkan saja kita semua, jangan mengcopy paste yang deskripsi empirik ini. Ini ibaratnya data masih mentah. Ini masih data mentah. Dia harus dilakukan analisis. Maka dibuatlah kolom yang di sebelah kanan yaitu analisis. Nah, Bapak Ibu, hasil analisis yang di sebelah kanan inilah nanti yang akan diisikan di dalam laporan penelitian. Nah, seperti itu ya. Kemudian, nah, ini kalau kita melihat bagaimana ya sifat analis data dalam kualitatif itu, ya kalau kita lihat itu dari data yang kita peroleh itu dikembangkan pola-pola hubungan tertentu, apakah ini terkait dengan interaksi, apakah ini terkait dengan pembelajaran kooperatifnya, misalnya kalau contoh tadi gitu, kita kembangkan dalam bentuk pola. Pola itu yang perlu dicarikan datanya secara berulang. Jadi misalkan bagaimana tahapan kooperatifnya itu dicari-cari terus di catatan lapangannya. Kemudian bila pola tersebut benar dari data yang berulang, maka dikembangkanlah sebuah teori yang baru. Artinya begini, dalam sebuah penelitian kualitatif sangat dimungkinkan teori baru itu dilahir hanya dari sebuah pengalaman dan tindakan nyata di dalam sebuah kelas. Nah, ketika kita menganalisis data, ada namanya mereduksi data. Apa itu yang mereduksi data itu? Mereduksi data itu adalah bagaimana data yang sudah ada kita rangkum, kita pilih hal-hal yang pokok, kemudian kita fokuskan kepada hal yang penting saja, kemudian setelah itu dicari dia temanya.
penting juga bagi kita membuang data yang tidak berguna, karena hasil dari catatan lapangan itu masih banyak juga sampahnya, maka yang sampah-sampahnya kita buang, yang ada kaitannya dengan tema-tema dan pola kita, itu kita pakai. Ada yang kedua dalam sebuah analisis data kualitatif itu adalah penyajian data. Jadi data hasil PTK itu sebaiknya disajikan dalam bentuk tabel mungkin atau grafik atau matriks sehingga data itu betul-betul tersampaikan secara komunikatif. Jadi kalau tadi kan ada contoh tabel saya sajikan, nampak bahwa ada peningkatan, ada pencapaian untuk setiap siklus, bahkan kita gandeng dengan pelaksanaan siklus berikutnya dengan data dalam tabel itu saja orang sudah bisa membaca. Hasil PTK itu tidak perlu penjelasan panjang lebar yang terkait dengan proses karena apa? Sudah kita lakukan analisis. Mengapa laporan PTK itu menjadi sangat tebal? Karena yang dimasukkan itu adalah sampah. Kenapa disebut sampah? Karena datanya belum diolah. Nah, kalau begitu itu kan masih deskripsi empirisnya. Nah, yang harus dimasukkan itu adalah yang analisis bersih. Nah, maka sifatnya adalah singkat. Kapan perlu kita buatkan semacam flowchart atau bagan alur bagaimana terjadinya peningkatan itu. Nah, kapan dikatakan sebuah PTK itu berakhir? Nah, karena ada siklus-siklus kan seperti per dia. Jadi kapan dia dilaksanakan berakhir? Ya kata kuncinya kita nggak bisa katakan siklusnya berakhir di siklus 2 atau berakhir di siklus 3. Tidak bisa. Jawabannya adalah jika hasil tindakan yang diberikan sudah sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Nah, jadi kriterianya siapa yang menentukan? Peneliti. Dari mana dasar kriteria itu? Dari kajian teori. Kembali ke sana. Oke. Nah, kalau begitu bagaimana laporan penelitian? Nah, tadi kan kita sudah selesai itu melaksanakan penelitian. Jadi intinya laporan penelitian itu ada 3 bagian besar. Yang pertama bagian pembuka, yang kedua bagian isi atau inti, dan yang bagian ketiga penunjang. Nah, kita lihat bagian pembuka. Apa saja isinya? Nah, itu kalau kita lihat di laporan itu yang bagian depan itu Bapak Ibu ya. Bagian depan mulai dari halaman cover sampai dengan abstrak. Itu isi dari bagian pembuka. Bagian isi itu itulah dia yang PTK sendiri yang terdiri dari bab 1 pendahuluan gitu ya. Jadi terserah nanti poin subpoinnya ini juga bisa bervariasi. Kemudian bab 2 kajian teori, bab 3-nya adalah metode penelitian, kemudian bab 4-nya hasil penelitian dan pembahasan. Jangan lupa mencantumkan deskripsi kondisi awal. Apa isi dari deskripsi kondisi awal? Yaitu kondisi pembelajaran sebelum diberikan tindakan, tuliskan apa adanya di sana. Kalau bisa dicantumkan juga tabel pemerolehan hasil belajar siswa sebagai dasar melakukan perencanaan pada siklus 1. Jadi ini gunanya, jadi jangan langsung kepada deskripsi siklus 1, ya perlu ada deskripsi tentang kondisi awal, kemudian siklus 1 ada 4 tahapan, lanjut dengan siklus kedua, langsung dibahas. Membahasnya itu adalah siklus 1 dibahas, kemudian siklus 2 juga dibahas, antar siklus dibahas. Antar siklus itu adalah peningkatan antara siklus 1 ke siklus 2. Mengapa itu terjadi, apa yang menyebabkan, itu perlu dilakukan dalam pembahasan. Isi dia dalam pembahasan. Kemudian ada hasil penelitiannya yang terkait dengan keseluruhan dari PTK itu. Diakhiri dengan bab 5 yang berisi tentang penutup, yaitu kesimpulan dan saran. Jadi inilah kira-kira yang menjadi poin penting di dalam sebuah laporan penelitian. Dan yang tak kalah penting adalah bahwa kata kunci dalam melakukan PTK itu adalah sangat mudah
Mengapa sangat mudah? Karena apa yang Bapak Ibu lakukan di dalam penelitian ini adalah yang sebenarnya sehari-hari Bapak Ibu lakukan di dalam pembelajaran, yaitu meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Selamat melakukan PTK, semoga Bapak Ibu sukses dalam berkarya, sukses dalam mendidik dan membelajarkan generasi muda bangsa kita. Tertumpang salam, jika Bapak Ibu melakukan PTK, jangan lupa untuk melakukan juga publikasi dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan tadi ada manfaatnya dan memberikan pencerahan bagi Bapak Ibu dalam melakukan penelitian tindakan kelas. Kita akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.